Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari dasar RNN dan model bahasa berbasis neural. Pertama adalah language modeling atau pemodelan bahasa. Pemodelan bahasa sendiri adalah tugas untuk memprediksi kata apa yang akan muncul selanjutnya. Contohnya seperti di kalimat ini, the students open their titik-titik. Kemudian ada panah, prediksi-prediksi kata yang tepat setelah kata dia. Ada books, laptops, exams, minds. Dari kata-kata ini akan diprediksi mana yang cocok, yang tepat setelah kata dia. Di mana model bahasa itu sendiri sebagai sebuah sistem yang menetapkan probabilitas ke sebuah teks. Sebagai contoh, jika kita memiliki beberapa teks X1, X1 sampai dengan XT, maka probabilitas dari teks ini menurut model bahasa adalah sebagai rumus P atau probabilitas X1 sampai ke XT sama dengan probabilitas dari X1 dikalikan probabilitas X2 dan X1 dikalikan seterusnya sampai ke probabilitas XT dan XT min 1 bla 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 sampai X1. Kemudian dalam language model itu ada n-gram language model. Dari contoh kalimat tadi, the students open their titik-titik itu muncul sebuah pertanyaan bagaimana mempelajari language model. Dan jawaban dari Bredegram ini adalah mempelajari n-gram language model. Dalam n-gram, ya, definisinya sebuah n-gram adalah potongan dari n kata yang berurutan. Ada unigram, bigram, trigram, fourgram, dan lain-lain. Di contoh ini uh, ada unigram. Dalam sebuah kalimat itu dipecah menjadi satu kata. Jadi dari the students open there jadi the, students, open, there. Kemudian untuk bigram itu berarti dalam satu kalimat itu dipecah jadi dua kata. Dari jadi the students, students open, open there. Lalu ada tiga, berarti sebuah kalimat itu dipecah menjadi tiga kata. Contohnya seperti the students open, the students open there. Lalu ada foregrounds, berarti satu kalimat itu dipecah menjadi empat kata. The students open there. Ada empat kata. Sebuah ide mengatakan bahwa kumpulkan statistik tentang seberapa sering n-gram yang berbeda itu muncul dan gunakan ini untuk memprediksi kata berikutnya. Kita juga bisa melakukan generating text dengan n-gram language model. Contohnya membangun model bahasa trigram sederhana di atas 1,7 juta kata korpus dari characters dalam beberapa detik di laptop. Contohnya ada sebuah kalimat today, the titik. Nah, berarti kita memprediksi kata apa setelah kata the. Lalu yang di bawah itu adalah kata-kata yang uh, jadi kata setelah kata the. Ada company, bank, price, dan kemudian di sebelah kata-kata tersebut adalah distribusi probabilitas. Dilihat bahwa uh, distribusi probabilitas dari kata-kata tersebut itu
masih kami cenderung kecil. Kemudian dari kata company dan juga bank itu memiliki sparsity problemnya untuk distribusi probabilitasnya. Kemudian sehingga diberikan sebuah jawaban dari kalimat yang sudah diberikan today the tadi. Dengan melihat distribusi probabilitasnya, maka yang terpilih adalah price. Karena price sudah terpilih, kemudian selanjut menjadi today the price. Titik-titik. Dengan melihat distribusi probabilitasnya, dipilih kata of. Lalu kemudian eh, lanjut jadi today the price of titik-titik. Dengan melihat distribusi probabilitasnya dipilih adalah both. Nah, language model itu juga bisa dari neural network. Dan bagaimana membangun neural language model. Kita merecall tugas dari modelan bahasa, mana masukan inputnya itu adalah menyebutkan kata-kata 1, X2 sampai ke XT, dan keluarannya adalah probabilitas jarak probabilitas wajar distribusi dari kata berikutnya. Probabilitas dari X1, T1 dan XT itu hingga ke X1. Lalu bagaimana dengan model window based neural? Di sini dilihat dalam hal ini itu diterapkan pada name entity recognition. Ini adalah salah satu contoh struktur ilustrasi dari fixed window yang mana X1, X2, dan lain-lain itu adalah input tag yang berisi per kata yang disebut word vectors. Lalu proses selanjutnya concatenate word embedding secara eksponensial. Lalu kemudian ada layer dan outputnya merupakan distribusi probabilitas menggunakan software. Dan outputnya menghasilkan dua kata, book sama laptop, yang menjadi dua kata yang paling mendekati hasil prediksi. Kemudian peningkatan dari Ngram language model itu sendiri adalah tidak ada masalah spaksitas. Kedua, tidak perlu menyimpan semua Ngram yang diamati. Namun ada masalah yang tersisa dalam proses tersebut, yang mana fixed window itu terlalu kecil. Kemudian memperbesar jendela akan memperbesar W-nya. Lalu jendela juga tidak akan pernah cukup besar. Dan datanya X1 dan X2 dikalikan dengan bobot yang sama sekali berbeda dalam W. Dan tidak ada simetri dalam bagaimana itu diproses. Selanjutnya adalah recurrent neural network. Yang sebelah kiri itu adalah bentuk dari arsitektur dari RNN itu sendiri. Dimulai dari input vektor dengan variabel xt, kemudian masuk ke proses RNN-nya dan output-nya juga vektor dengan variabel y topi t. Di mana RNN itu sendiri menerapkan relasi pengulangan pada setiap langkah waktu untuk memproses urutan. Sebagai rumus berikut, di mana AT itu sama dengan cell state.
Selesai sama dengan FP-nya, function with weight, W-nya, dalam kurung xt input, koma, ht min 1 atau all state. LN memiliki sebuah state ht yang diperbarui pada setiap langkah waktu saat sebuah urutan itu diproses. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari RNN? Yang pertama, kelebihan RNN, yaitu dapat memproses input dengan panjang berapapun. Kemudian komputasi untuk langkah T dapat secara teori menggunakan informasi dari banyak langkah belakang. Lalu ukuran model itu tidak bertambah untuk konteks masukan yang lebih panjang. Dan yang terakhir, bobot yang sama diterapkan pada setiap langkah waktu. Jadi ada simetri dalam bagaimana input itu diproses. Kekurangan dari RNN adalah komputasinya berulang dan lambat. Kemudian dalam praktik ya sulit untuk mengakses informasi dari banyak langkah kembali. Selanjutnya adalah training RNN language model. Dalam mendapatkan sebuah korpus besar teks yang mengandung kata-kata X1 hingga XT, di mana memasukkan ke dalam RNN language model itu menghitung distribusi yaitu PT sebagai keluaran untuk setiap langkah T, yang mana memprediksi probabilitas distribusi dari setiap kata dengan kata-kata yang diberikan sejauh ini. Dan fungsi Poggia atau loss function pada langkah T adalah entropi silang atau cross entropi antara probabilitas yang diprediksi distribusi yaitu PT dan kata yang benar PT atau one untuk X plus 1. Jadi dirumuskan seperti yang di bawah. Kemudian berat atau average untuk mendapatkan overall loss itu keseluruhan zat latihan. Berikutnya ini adalah contoh dari arsitektur bagaimana training RNN language model. Karena kata-kata yang jadi inputan itu adalah korpusnya dan dia topi 1, 2, dan sampai 4 itu merupakan nilai prediksi dari probabilitas distribusi. Lalu ada J1, J2, J3, dan 4 itu adalah loss-nya yang memprediksi untuk kata selanjutnya. Mana tertulis pada korpus D itu menghasilkan output J1 itu students. Jika melihat ke korpus di X2 itu adanya sebuah kata berikutnya setelah D adalah students. Pada bagian loss J1 itu ditambahkan J2, ditambahkan J3, ditambahkan J4. Sehingga jika dirumuskan itu menggunakan sum. Lalu berikutnya ada backpropagation area, di mana dalam ilustrasi ini dari korpus itu masuk ke dalam cell state dari RNN, lalu berakhir di loss, kemudian balik lagi ke cell state, mengulang terus, di mana fase tersebut disebut forward pass dan backward pass. Lalu berikutnya ada sequence modeling problem, yang mana untuk memprediksi kata selanjutnya. Contohnya dalam sebuah kalimat yang diberikan, this morning I took my cat for a walk. Di mana this morning I took my cat for a adalah kalimat yang diberikan dan walk adalah kata yang diprediksi selanjutnya. Merepresentasikan language to a neural network,
Itu di mana neural network itu ya bisa menginterpretasikan kata dalam arti inputnya deep, kemudian outputnya langsung learning. Nggak bisa. Karena neural network hanya bisa merequire numerical inputs atau matriks vektor. Angka vektor menjadi inputan dan outputnya juga vektor. Di mana proses tersebut dilakukan dengan embedding. Embedding yaitu mentransfer indeks menjadi vektor dengan ukuran yang tepat. Jadi langkahnya adalah fokus kata-kata, kemudian di indeks, misal A1, cat 2, hingga walk n, yang dimasukkan ke proses embedding. Kemudian untuk memodelkan hutan atau sequence modeling, itu kita perlu melakukan menangani urutan dengan banyak variabel, dan melacak ketergantungan jangka panjang, lalu memelihara informasi tentang urutan dan terakhir bagi parameter di urutan, sehingga RNN itu memenuhi sequence modeling dari desain kriteria. Selanjutnya adalah generating RNN-LM. Sama seperti model bahasa Ngram, kita juga dapat menggunakan model bahasa RNN untuk menghasilkan teks dengan mengambil sampel berulang. Keluaran sampel menjadi masukan pada langkah berikutnya. Yang bawahnya bukan contoh ilustrasinya. Jadi kita start, kita mulai, terus outputnya menghasilkan kata my, kemudian kata my itu menjadi input untuk langkah berikutnya. Jadi korpus berikutnya my, kemudian outputnya yang dihasilkan adalah favorit, kemudian favorit jadi input langkah selanjutnya, kemudian outputnya adalah season, dan seterusnya. Melatih RNN language model pada semua jenis teks itu lalu menghasilkan teks dengan gaya tersebut. Contohnya bisa terjadi seperti dalam Obama speech, kemudian dalam narasi Harry Potter, lalu resep masakan, kemudian pada kode nama warna. Kemudian adalah proses evaluating language model, yang mana matriks evaluasi standar untuk model bahasa adalah Perplexity. Di bawah ada rumus dari Perplexity itu sendiri. Inverse probabilitas corpus berdasarkan language model, mana satu partainya adalah nomor saksi. Ini sama dengan eksponensial dari cost entropy loss, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan bahwa lower probability itu lebih baik. Lalu selanjutnya, kenapa vanishing gradient itu menjadi masalah dalam RNN? Misalkan di contoh paragraf ini. Kalimat lainnya adalah after installing the toner into the printer, she finally printed her titik. Untuk belajar dari contoh ini, RNN language model itu perlu memodelkan ketergantungan antara tiket pada langkah dengan kata target tiket di bagian akhir. Tetapi jika gradient itu kecil, model tidak dapat mempelajari ketergantungan ini. Jadi, model tidak dapat memprediksi ketergantungan jarak jauh yang serupa pada waktu pengujian. Solusinya adalah mengetahui masalah utamanya. Masalah utamanya adalah terlalu sulit bagi RNN untuk belajar menyimpan informasi selama banyak time steps. Jadi bagaimana dengan RNN dengan memiliki terpisah, itu menggunakan kepastian.
kemudian membuat lebih banyak koneksi pass-through langsung dan linear dalam model menggunakan attention, residual connection, dan lain-lain. Efek dari fancy gradient diagram itu adalah gradient sinyal focal way is lost. Bilang karena uh, it's much smaller, terlalu kecil daripada uh, gradient sinyal from lost by. Jadi model weights-nya itu akan update hanya dengan respect to near effect, not long-term effect. Pada permasalahan long-term dependence itu ada multiply many small numbers together. Dan ada error. Error itu multiply time steps have smaller gradient zero. Lalu bias parameters to capture short-term dependency. Solusinya dengan melakukan trik yang pertama, yaitu aktivasi fungsi, di mana menggunakan activation fungsinya value. Menggunakan value bisa mencegah f dari penyusutan gradient ketika x-nya lebih dari 0. Kemudian trik yang kedua adalah parameter initialization. Inisialisasi weight untuk mengidentitas matriks, inisialisasi bias untuk 0. Hal ini juga membantu mencegah weights itu dari penyusutan menjadi 0. Trik yang ketiga adalah get cells, di mana menggunakan gerbang untuk menambah atau menghapus informasi secara selektif di dalam setiap unit berulang. Dengan jaringan LSTM mengandalkan sel berpagar untuk melacak informasi di seluruh langkah waktu. Get cell bisa dipakai dalam LSTM, glue, dan lain-lain. Dalam LSTM sendiri, sel get LSTM itu mengontrol aliran informasi seperti forgot, store, update, dan output. Dua ini merupakan contoh dari arsitektur LSTM. Berikutnya adalah self-attention with neural network. Goalnya adalah mengidentifikasi dan menghadirkan fitur yang paling penting dalam input. Yang pertama adalah encode position information. Data is fed it all at once. Need to encode position information to understand order. Lalu berikutnya adalah extract query key value for search. Lalu berikutnya adalah mengcompute attention weighting. Di mana attention score itu mengcompute pairwise similarity between each query and key, di mana similarity metric itu bisa disebut juga quotient similarity. Dan attention weighting itu berarti bagaimana seberapa similar key ke query-nya. Terakhir adalah mengekstrak fitur with high attention. Operasi ini membentuk kepala self-attention yang dapat disambungkan ke jaringan yang lebih besar. Setiap kepala memperhatikan bagian input yang berbeda. Lalu berikutnya adalah penerapan dari RNN. Penerapan RNN itu bisa pada situasi one-to-one untuk binary classification, many-to-one, sentiment classification, one-to-many, many untuk text generation, image captioning, kemudian many-to-many untuk translation and forecasting, untuk music generation. Contoh yang pertama, penerapan RNN untuk sentence classification. Contohnya di sentiment analysis, sentiment classification ya. Output corpusnya itu inputnya corpus, output dari corpus itu adalah positif atau negatif. Biasanya lebih baik men-tag element-wise max or man of all hidden states.
Bisa juga digunakan untuk twin sentiment classification. Contohnya corpus dari I love this class, hasil outputnya sentimennya apa, positif atau negatif. Gitu. Kemudian berikutnya penerapan RNN di encoder modul. Contohnya question answering. Inputnya, corpusnya adalah sebuah pertanyaan. What nationality was Beethoven? Titik-titik. Jadi mencari eh, kelanjutan dari pertanyaan tersebut. Mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan jawabannya adalah Jerman. Nah, cara ini perlu adanya konteks. Jadi melihat konteks dari pertanyaan tersebut agar bisa munculkan sebuah jawaban. Konteksnya, Ludwig van Beethoven was a German composer and pianist gitu. Sehingga bisa dijawab eh, jawabannya adalah Jerman. Lalu penerapan yang selanjutnya itu untuk penerapan teks. Contohnya seperti speech recognition dari input audio, kemudian diolah, dan ketika masuk RNN language model itu outputnya itu adalah bisa memprediksi kata selanjutnya yang bisa digunakan kembali di langkah selanjutnya untuk menjadi sebuah input. Kemudian berikutnya penerapan RNN untuk sequence tagging. Contohnya adalah part of speech tagging. Corpus ini, contoh corpus ini, itu outputnya bisa terlihat ini tuh termasuk DT, termasuk JJ, termasuk NN, VBN, dan lain-lain. Demikian presentasi materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.